Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma aftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri Pondok Pesantren Sabilun Najah dan para alumni dimanapun berada, mari kita melanjutkan pengajian kitab At-Ta'alim, Ta'limul Muta'alim. Mari kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambagi ayanwiyal muta'alimu bitolabil ilmi ridallahi ta'ala wa darul akhirati wa izalatul jahli an nafsihi wa ansa iril juhali wa ihya'id dini wa ibqa'il islami. Fa inna baqa'al islam bil ilmi wala yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Wayan bagi dan seharusnya ayan wiyal muta'alimu, berniat seorang yang hendak mengaji, bitolabil ilmi, dengan menuntut ilmunya itu ridallahi ta'ala, dalam rangka mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Jadi isinya tolabul ilmi ini niatnya lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, karena Allah Ta'alanya itu dalam rangka ridho Allah, mencari doa Allah Ta'ala. Wadarul akhirati, dan kehidupan akhirat. Wa izalatul jahli, dan menghilangkan kebodohan anapsihi, dari dirinya. Jadi kita tolabul ilmi juga tidak lepas daripada untuk menghilangkan kebodohan, sebab bodoh ini bermasalah dalam kehidupan, apalagi dalam ibadah. Justru lebih fatal lagi kalau urusannya dengan masalah ubudiyah, sebab ibadah itu syarat ada tata aturannya. Kalau dia jahlun, tidak paham, pasti melaksanakan dia semaunya. Yang jadi khawatir justru beramal tanpa ilmu, kasihan kan. Maka kita harus tolabul ilmi dalam rangka menghilangkan kebodohan ini. Ada seorang ulama mengatakan, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal dengan bodoh, dia tidak pakai ilmu, dia beramanah, amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya ditolak oleh Allah, tidak akan diterima. Ini hal yang sangat mengkhawatirkan kita. Maka dengan demikian kita wajiblah menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan ini, supaya ibadah kita kalau dengan ilmunya insya Allah. Sebab ilmu ini bukan dalam masalah ubudiyah saja, dalam segala aspek kehidupan itu tidak lepas daripada ilmu. Maka ada sebuah riwayat mengatakan, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihima bil ilmi. Jadi semua aspek kehidupan, baik urusan duniawi dan ukhrawi, tidak bisa kita melangkah dengan hanya sekedar
keberanian atau kemauan tanpa dengan ilmu yang bisa dijadikan sebuah acuan dalam apa yang kita lakukan. Jadi harus pintar, harus berilmu. Apalagi dalam rangka beribadah kepada Allah, tidak pakai ilmu nanti ibadahnya semau dia. Mungkin aturannya tidak seperti itu, tapi dia mau begitu. Kata dia benar ini, tapi benernya menurut dia yang bodoh. Ini mesti bisa jadi bahwa amalnya justru malah bukan menambah pahala, jadi malah sebaliknya. Naudzubillah. Wa an sa'il juhali, dan dari segala kebodohan. Wa ihya uddin wa idin, dan dalam rangka menghidup-hidupkan din agama. Wa ibqaul Islam, dan mengokohkan Islam. Islam supaya kokoh pasti itu harus dengan ilmu. Sebab kalau tidak dengan ilmu tadi itu, umat Islam bisa bergerak dalam segala kehidupan. Kalau tanpa ilmu nanti pasti gak punya konsep, gak punya target. Yang ada adalah asal-asalan. Nanti hasilnya pun juga asal-asalan. Fa'ina baqwal Islam bil ilmi, karena sebagian daripada kekuatan Islam itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Sehingga orang-orang yang memahami tentang kewajiban-kewajiban seorang muslim, maka itu pasti tahunya dari pengetahuan, dari ilmu. Orang yang ngerti tentang ilmunya, bagaimana cara beribadah, bagaimana cara bertauhid, bagaimana cara mengabdi kepada Allah. Kalau nggak tahu ilmunya, pasti ini adalah semau-mau dia. Ya mending kalau kebenaran pas gitu, kalau enggak ya justru malah keluar dari aturannya. Kayaknya penting bahwa Islam menekankan kepada umatnya supaya berilmu. Dengan ilmu inilah maka kita akan bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri kita dalam rangka mengabdi kepada Allah Ta'ala. Wala yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Tidak sah juhud itu, juhud hal ini berarti mengarah kepada kewaraan. Dia sedikit-sedikit meninggalkan hal-hal yang sifat duniawiyah, dan dia melulu mengamalkan hal-hal yang bersifat ukhrawiyah. Tapi ini kan tidak bisa hanya sekedar kemauan dan semangat tinggi, tapi harus ada ilmunya. Wa taqwa ma'a jahli, tidak sah. Takwa kok bodoh? Masa iya takwa bodoh? Pasti orang yang takwa bodoh itu biasanya bukan takwa, dia mengaku dia orang takwa. Orang bodoh itu bisa saja dia berpura-pura menjadi soleh atau mengaku dia orang soleh. Orang soleh, orang bertakwa gak pernah aku dia aku soleh, aku takwa. Nah, orang yang bodoh ini bisa saja aku yang takwa, aku yang soleh, atau hatinya menganggap bahwa dia paling soleh, dia paling takwa kepada Allah. Kenapa aku begitu? Karena dia bodoh, nggak ngerti mana ya soleh itu. Orang soleh nggak pernah aku nggak pernah mengaku, aku ini nggak pernah itu. Justru dia semakin riskan dengan tidak mendapatkannya ridho Allah. Pengakuan hanya datang dari Allah dan tercermin dalam kehidupannya. Karena orang takwa ini sudah manusia yang mendapatkan jaminan dari Allah hidup dunia dan akhiratnya. Kita kenal dalam ayat Quran bahwa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattawakkal Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Orang yang bertakwa luar biasa, dia dijamin oleh Allah dunianya, apalagi akhiratnya. Sampai Allah menjanjikan bahwa surga pun juga bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, kalau hal begitu, mana bisa orang yang tidak ngerti, tidak paham, tidak berilmu jadi orang takwa? Ya, kalaupun Allah menghendaki itu hak prerogatif Allah. Tapi secara teori, yang pintar pun juga kadang-kadang sulit untuk takwa, apalagi yang tidak paham sama sekali. Karena demikian, ilmu diantaranya untuk sarana kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa ansyada asy-syekh al-imam al-ajal Burhanuddin. Ini ada yang membacakan sebuah
siiran ya. Sebuah kata mutiara. Syekh Imam Al-Ajal Burhanuddin, yang Syekh Imam Agung Burhanuddin, namanya Syekh Burhanuddin Sahibul Hidayah, yang mempunyai hidayah, si'ron liba'dihim, sebuah kata mutiara atau siiran. Pasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbarun minhu jahilun mutanasikun huma fitnatun fil alamina adimatun. Pasadun kabirun, kerusakan yang teramat sangat. Alimun, yaitu orang yang berilmu, mutahatikun, yang gemar merusak hukum. Berilmu tapi dia gemar merusak hukum. Maka di sini nanti ilmu harus ada gandengannya. Ternyata ilmu saja termasuk tidak cukup. Ada gandengannya. Apa gandengan ilmu? Adalah hidayah. Jadi ilmu plus hidayah sudahlah, itu lengkap. Kalau ilmu tanpa hidayah ini agak masalah. Sampai ada suatu pernyataan, manizdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi ila budan. Orang yang bertambah ilmunya tadi tidak bertambah hidayahnya, dengan Allah dia tidak akan semakin dekat, bahkan semakin jauh. Karena ilmunya yang tidak dibarengi dengan hidayah, siapapun yang berilmu tanpa hidayah dari Allah, pasti dia dengan Allah akan menjauh. Karena dengan ilmunya bisa saja dia sombong dengan ilmunya. Atau ilmu digunakan pada yang lain. Maka di sini ada pasadun kabirun alimun mutahatikun, kerusakan yang sangat luar biasa bagi seorang alim yang justru dia merusak hukum. Dia tahu dia hukum, dia rusak sendiri dia. Kenapa? Karena dia tahu, dia akhirnya dia tahu juga caranya bagaimana supaya hukum ini tidak dipergunakan atau sama sekali dia dirusakkan. Wa akbarun minhun jahilun mutanasikun, dan lebih hebat lagi ini, kerusakan lebih daripada alim mutahatikun adalah orang yang bodoh. Dia berpegang pada kebodohannya. Biasa orangnya bodoh tapi sok tahu itu. Maka ada yang mengatakan masalahnya orang yang tidak tahu itu tidak tahu kalau dia tidak tahu, sehingga dia tidak pernah ingin tahu dan dia tidak berusaha untuk tahu, akhirnya sok tahu. Ini yang masalah. Dia nggak ngerti kalau dia itu jahil, dia merasa pinter, aku pinter, sehingga dia merasa dengan kepintaran yang ada pada bodoh itu dia berbuat amal, beramal soleh dia dengan sekendak dia, padahal itu belum tentu aturan Allah benar. Maka lebih hebat lagi kerusakannya bagi orang yang jahil itu, sok-sokan dia sok tahu, beramal, membuat hukum, bahkan dia membuat aturan seolah-olah dia dari hukum syara, pada dia sendiri yang bikin. Apalagi kalau sudah mentafsirkan Al-Quran, man fassara Al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Sudah parah sekali itu. Atau dia menyampaikan padahal bukan hadis, dia katakan ini hadis Rasulullah, oh ini juga salah ini. Kata Rasul, man kadzaba alayya muta'ammidan sama falyatabawa maq'adahu minan nar. Oh yang berdusta atasku, kata Rasul, yang mengatakan ini kata Rasul padahal aku tidak pernah bicara tentang itu, maka itu pun juga diancam tempat kebanyakan neraka. Nah, ini yang mudah-mudahan tidak terjadi kepada para santri, kepada semuanya nih. Sudah tidak tahu, dia malah tidak mau bertanya lagi, dia nekat, dia sok tahu. Ini masalah. Ibadah bukan main-main, tapi urusannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Huma fitnatun fil alam adimatun. Huma, sifat yang dua itu tadi, orang yang pintar suka merusak hukum, orang yang bodoh suka membuat hukum. Huma fitnatun fil alamin, ini merupakan fitnah bagi seluruh alam. Bahkan fitnahnya adimatun, yang termasuk fitnah yang besar. Hadirin, khususnya para santri dan para alumni, jadi kalau kita simpulkan bahwa kita betapa pentingnya thalabul ilmi dengan niat yang karena Allah Ta'ala,
Kenapa karena Allah Ta'ala? Karena di balik ibadah ini kita berharap tentang ridho Allah. Kita berharap mendapatkan ilmu dari Allah untuk bekal mengabdi kepada Allah. Saja, terima kasih. Semoga kita semua selamanya senantiasa mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat, panjang umur dan penuh berkah. Billahi taufiq wa hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.